menjawab pertanyaan Anda tentang apakah konsep Jawa dapat diterapkan di dalam analisis hubungan internasional. Ya, saya jawab adalah iya, karena di dalam konsep falsafah kehidupan Jawa maupun di dalam naskah-naskah kuno yang kami pelajari, bahwa hubungan internasional itu sudah dimulai sejak zaman Majapahit, ya, mungkin bahkan sebelumnya, dan itu merupakan satu kehormatan bagi para diplomat asing yang ikut serta di dalam rombongan Raja Majapahit untuk keliling di daerah-daerah di mana sang raja ingin melihat kehidupan nyata dari masyarakat setempat. Dan dari situ menjawab pertanyaan Anda tentang apa saja yang dapat dipelajari dari falsafah Jawa ini untuk hubungan internasional. Ya, banyak sekali hal-hal yang saya kira merupakan ajaran adiluhung dari orang-orang Jawa pada zaman dahulu. Yang paling terdepan adalah konsep Mamayu Hayuning Bawono. Jadi satu konsep tentang kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tanpa celah, kehidupan yang sempurna, hidup rukun damai dalam perbedaan, hidup rukun dan damai dalam segala kepentingan yang ada, tetapi semuanya dikerjakan sesuai dengan tuntutan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing. Mamayu Hayuning Bawono ya, merupakan satu konsep yang terus-menerus dari generasi ke generasi diturunkan dari zaman kejayaan Majapahit ya, sampai sekarang, bahwa manusia hidup itu harus saling menghormati, harus memberikan jaminan keamanan bagi orang lain, dan juga berharap orang lain juga tidak melakukan agresi maupun kekerasan. Dalam hal ini dunia akan bertambah cantik atau mempercantik dunia, itu merupakan salah satu tugas kehidupan manusia yang diajarkan di dalam falsafah Jawa. Masih banyak hal yang lain yang bisa kita pelajari, antara lain adalah konsep tentang peaceful coexistence, hidup berdampingan bertetangga secara baik. Dalam istilah Jawa disebutkan pagar mangkok luweh bakoh tinimbang pagar tembok. Itu artinya bahwa kita selalu saling bergotong royong di dalam kehidupan ini, saling membantu satu sama yang lain, dan tidak saling mengejek, tidak saling menghina atau mengolok-olok. Masing-masing mempunyai posisi dan kedudukan yang memang berbeda tanggung jawabnya, tetapi di dalam berbagai perbedaan itu tetap saja harus berkontribusi, atau setidak-tidaknya harus menghormati perbedaan orang lain, dan hidup rukun itu harus didasarkan pada sendi-sendi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini merupakan satu konsep tinggi yang dapat dipelajari dari orang Jawa. Hidup bertetangga dengan baik itu merupakan satu falsafah bagi keharmonisan kehidupan yang berbeda-beda, baik itu berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, maupun berbeda golongan. Hal itu juga berkaitan erat dengan apa yang disebut bahagia. Kebahagiaan itu samatyo ya, kebahagiaan yang tidak diunggul-unggulkan, atau kepandaian yang tidak dipamerkan, atau suatu kelebihan yang tidak diobral,
Tetapi samadyo itu artinya bahwa ya secukupnya saja. Dan juga kita menghormati orang itu tidak perlu ya sampai mengkultuskan, bahkan memuja-muja sebagai dewa. Dan itu yang dilakukan itu baik oleh orang biasa maupun oleh para intelektual dan para sarjana yang begitu menggebu-gebu, karena dalam falsafah Jaya disebut yang berlebihan itu. Jadi samadyo itu ya secukupnya saja penghargaan itu, dan juga kita menjalankan kehidupan itu ya tidak berlebihan, sehingga cukup saja itu adalah suatu kebijakan yang paling baik dan paling diminati. Samadyo itu berarti ya sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan derajat pangkat masing-masing pihak ya, sehingga dalam hal ini jangan sampai si pungguk merindukan bulan. Artinya peran dan status derajat yang kita miliki itu ya mendapatkan anugerah ataupun kehidupan yang cukup bagi kehidupan kita itu sendiri. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan kesuksesan orang lain. Dan di dalam hubungan internasional ini merupakan satu kunci ya di dalam relasi untuk membangun satu saling pengertian antar bangsa dan kerjasama yang saling menguntungkan adalah satu basis dari kehidupan harmonius Jawa. Saya rasa sekian, dan pertanyaan dari Mas Bimo dari Paramadina mudah-mudahan dapat memuaskan hati Anda. Sekian, sampai jumpa.